Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dibicara dengan karya yang tentunya akan berbagi banyak cerita, banyak pengalaman, dan juga tips-tips menarik yang tentunya selalu berkarya untuk kalian semua. Kali ini saya Rizka Aulia, tentunya nggak sendirian nih. Kita di sini ditemani oleh seseorang yang dibilang cukup kreatif dalam mengolah atau membuat suatu karya. Nah, kakak ini adalah seorang mahasiswa yang kalau nggak salah ada di semester 7. Wah, udah mau lulus aja nih. Biasanya kan kalau udah kayak semester-semester akhir tuh sibuk banget tuh buat ngurusi mempersiapkan skripsi atau yang lain-lain. Nah, apalagi nih belum juga adanya kondisi di era pandemi corona yang terus menyebar luas di Indonesia ini, yang mana kampus-kampus atau sekolah-sekolah tentunya diadakan secara online atau daring. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat kakak ini untuk tidak produktif nih ketika di rumah. Tak disangka kakak ini sudah memiliki banyak karya. Pasti di pikiran kalian terbesit kayak gini ya, wah karya seperti apa nih? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita sedikit tanya jawab atau lebih tepatnya sharing ya sama si kakak ini. Oh ya, yuk kita sapa dulu nih kakaknya. Hai kak, boleh perkenalan dulu? Hai, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Maghfirah, mahasiswi PIAU 18, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya bener banget, saya lagi mulai cari-cari judul skripsi, sibuk-sibuk kayak gitu ya. Soalnya udah ditagih sama dosen juga, saya udah masuk semester 7. Gak kerasa sih. Terakhir nih kak ya. Iya, bener banget. Enaknya dipanggil siapa nih kak? Kak Siti, Kak Lala, apa siapa? Panggilan saya itu banyak banget ya sebenarnya, tapi panggil Lala aja. Kak Lala Biasanya nih ya. dipanggil Lala. Pokoknya nggak pakai po ya. Lalapo. Lala. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal karya nih kak. Kak Lala ini kalau saya dengar-dengar tuh berkaryanya kayak di bidang kerajinan tangan gitu ya? Bener banget ya, kerajinan tangan. Itu yang seperti apa tuh kak? Kerajinan tangannya itu awalnya saya buat kayak gambar gitu ya. Gambar anime, gambar kartun kayak gitu. Terus sekarang udah merembet ke kayak buat foiling paper, terus buat mahar, hantaran juga bisa loh. Kalau mau Wah, nikah nggak apa-apa nih langsung calling-calling Mbak Lala. bener banget nih kak kalau mau nikah tinggal buat hantaran sendiri ya? Ya dong, menghemat gitu ya. Iya lah. Terus itu ngomong-ngomong soal yang gambar-gambar tadi itu dulu tuh awalnya gimana tuh kak kok bisa suka sama gambar-gambar seni-seni gitu gimana? Awalnya itu saya nggak suka banget sebenarnya sama gambar. Soalnya pasti ribet gitu ya. Tapi karena teman sebangku saya dulu suka gambar, teman MTS gitu, suka gambar, Iya. saya kepincut juga. Ya emang bener sih, orang yang nggak suka itu pasti endingnya bakal suka banget. Iya, iya, Ternyata iya, emang iya. bener itu. Dari Bener situ banget. udah mulai Hmm. suka gitu. Jadi berapa yang nggak suka jadi kesuka ya kak ya? Bener banget. Nah, dengar-dengar katanya kakak ini, ibunya kakak ini, mamanya juga suka tuh, kayak seperti kayak itu ya, buat-buat kerajinan tangan gitu. Bener banget. Suka. Dulu katanya ibu saya juga, waktu Hmm. ibu saya nikah tuh buat hantaran sendiri. Wah, hebat banget nih kak. Nah iya, buat hantaran sendiri kok bisa gitu loh. Kan jadi termotivasi saya sendiri, pingin buat sendiri. Harus lebih bagus lagi nih kak buat sendirinya. Iya dong. Ya gimana ya? Enak gitu kalau buat sendiri, kayak hasilnya itu lebih kayak mancep gitu loh ke Mm-mm. batin. Kalau buat sendiri gak tega mau bongkar. Sayang. Iya, sayang banget. Iya. Terus itu kalau boleh tuh hasil-hasil karya kakak tuh digimanain? Maksudnya dijual, apa dipajang, apa gimana?
Awalnya ya buat sendiri aja dulu, waktu gambar-gambar itu buat sendiri. Terus lama-kelamaan kok ada yang suka, terus pengen beli. Oh ya udah, jualin aja. Dikasih harga 2.000, 5.000 zaman dulu ya, masih MTS, masih sekecil, masih nggak kepikiran harganya kayak gimana gitu. Enak Terus ya buat merembet-merembet tambah. gitu. Apalagi kalau pas di apa dulu waktu sekolah tuh kan enak banget tuh buat tambah-tambah uang jajan gitu ya Kak. Iya, dapat 2.000 itu seneng banget. Kalau Masih sekarang ya polos pastinya juga. Iya. iya. Pastinya kalau sekarang ya udah nggak 2.000 lagi dong Kak. Iya, iya. Udah Soalnya beda, zaman wis beda, ya. iya. Terus tuh kalau boleh tahu nih, terus dapat berapa tuh? Harga kisarannya tuh mulai dari berapa sampai berapa? Harganya mulai 50.000 ada, 75, 85, mungkin kalau paling mahal yang kerajinan tangan biasa itu ya sampai 85.000. Tapi kalau udah yang mahar kayak gitu-gitu bisa sampai 150.000. Wah, lumayan Soalnya juga beda nih. ya kalau mahar gitu ya. Iya. Terus tuh eh, harganya itu nyesuaiin apa ya Kak? Kesulitan. Kalau Kesulitan. saya sendiri itu buatnya sesuai keinginan customer ya. Misal pingin model kayak gini, apa sesuai keinginannya customer, ya saya buat kayak gitu. Jadi tergantung Jadi, kesulitan dari kerajinannya itu. jadi sesuai apa yang apa itu customer minta gitu ya Kak ya? Ya benar. Jadi mayoritas model-model yang saya buat itu ya ide dari customer. Oh iya iya iya. Iya. Gitu. Terus nih, kalau buat kerajinan kayak gitu kan pasti tuh ya, pasti ada kesulitan nih. Nah, kira-kira menurut Kakak nih, kesulitan kesulitan yang kayak gimana tuh? Apa aja kesulitan yang Kakak alami pas buat kerajinan tangan itu? Kesulitan yang paling nomor satu menurut saya itu mood ya. Mood banget. Wah, Benar-benar ngaruh kalau mood itu. Pernah saya ada pesanan, ada orderan, karena mood saya nggak enak, kondisi apa kesehatan juga menurun gitu ya. Jadi ngaruh ke hasilnya, nggak memuaskan sama sekali sampai pelanggan itu kok gini hasilnya nggak kayak biasanya. Padahal itu udah langganan sama saya. Jadi pelanggan sampai kecewa gara-gara mood saya yang kurang jadi baik. ke kerajinannya itu sendiri Kak ya? Jadi harus bisa menjaga mood sih kalau itu. Ya, emang Permasalahan kalau paling utama itu. perasaan mood itu emang nomor satu sih, apalagi cewek Iya, kan ya. bener. Iya, apalagi cewek. Soalnya itu logika sama perasaan kita bisa nih pikir apa berpikir ini bagus-bagus gini-gini tapi kalau hatinya nggak plong itu kayak nggak enak kan Kak ya. Nah, Jelas bener banget. Ngena. Iya. Kalian curhat nih. biasa sama-sama cewek kok Kak ya. Iya loh. Nah terus lanjut lagi nih Kak ya bicara tentang karya. Untuk proses pengerjaannya sendiri nih Kak, eh, apa tuh namanya paling lama itu bisa berapa hari nih Kak Hmm. Paling pengerjaannya? lama kemungkinan 2 mingguan ya. Pokoknya kalau mau order itu 2 minggu sebelum hari H. Ditargetkan Jadi kayak gitu. jauh-jauh hari udah langsung PO dulu gitu kayak sistemnya Nah, ya. bener banget. Gak bisa dadakan. Iya tuh. Kan bahan-bahannya juga tenaga terus ya. Mm-mm. Apalagi kalau yang coiling paper itu bahannya itu susah banget dicari. Pernah saya nyari itu sampai daerah Jawa Barat kalau nggak salah itu. Harganya juga lumayan mahal banget harganya. Langka gitu ya. Di Malang itu jarang ketemu. Coiling paper itu kalau boleh tahu yang kayak gimana tuh Kak? Coiling paper itu yang kertas-kertas. Kertasnya itu modelnya
Sebenarnya itu hampir sama kayak kertas lipat, tapi dipotong panjang, 1 senti memanjang gitu loh. Kayak Itu gitu. semua rata gitu. Dan kayak gitu. 1 senti, ada yang setengah senti. Nah, itu buatnya nanti dari kertas itu nanti dibentuk-bentuk jadi kayak bunga, kayak daun, tulisan, kayak gitu. Kertas itu padahal tuh tipis banget, buatnya juga agak susah. Iya, ngatur kertasnya itu sendiri Kak ya yang susah, agak susah. Bener banget. Kalau boleh tahu nih, kayak bahan-bahannya gitu, kata kakak kan ada yang sulit tuh, apa namanya, diperolehnya kalau pas langka gitu ya. Nah, Iya. kalau ada nih customer mau minta yang seperti itu, tapi kok pas barangnya nggak ada dan waktunya mepet. Gimana kakak langsung menyikapi customer? Kalau saya nggak menerima ya. Prinsip saya bakal lakuin apa yang saya bisa, emang apa yang saya mampu. Tapi kalau emang kondisinya nggak memungkinkan, mending saya tolak daripada saya maksain untuk bisa, tapi sebenarnya saya nggak mampu. Endingnya saya yang kesiksa. Esik. Ya Terus kayak juga gitu. kita nggak sesuai ekspektasi customer juga kak ya? Iya, kan kasihan dirinya sendiri. Lebih baik dilempar aja kayak ya, pesen di lain gitu kan juga. Tapi jarang-jarang loh kak ada seorang mahasiswi ya, yang udah kayak buat kayak gini-gini terus dijual lagi. Kan lumayan tuh uangnya. Sampai 100 Ya, ratusan ya. sebenarnya Terus ya lumayan sih. Tapi akhir-akhir lumayan. ini juga saingannya semakin banyak gitu ya. Semakin banyak yang jualan kayak gini juga. Apalagi sekarang kondisinya kayak pandemi gitu, makin kreatif nih. Banyak orang yang semakin kreatif dan makin buat Ini ide-ide budget banget. Terus pemasarannya sendiri tuh seperti apa kak? Oh, kalau saya pemasarannya hanya lewat via WhatsApp, via IG gitu aja untuk sementara. Antar temen kasih promosiin antar temen, antar saudara gitu. Terus kira-kira nih modal sama untung yang kakak dapet tuh dapat berapa ya kak? Saya nggak uh, saya nggak begitu ambil banyak sih untuk sementara ya. Sebenarnya ini hanya sekedar iseng gitu. Bisa. Untuk ngisi waktu luang, kalau nggak ngapa-ngapain ya saya terima orderan. Tapi kalau saya ada tanggungan ya enggak, saya tutup Jadi gitu. nggak selalu menerima orderan gitu kak ya. Kalau Iya. emang nggak bisa ya enggak gitu kak ya. Jadi saya ngambil untungnya juga nggak seberapa. Sekali saya dapat orderan, saya ngambil 20.000, 25.000 gitu. Jadi nggak saya patok harus dapat untung banyak gitu, enggak. Pokoknya kemampuan saya bisa keasah gitu, bisa tersalurkan, itu aja udah cukup. Wah, sangat menginspirasi sekali. Dan apa sih kak planning ke depannya terkait apa barang kakak ini, apa pengerjaan kerajinan kakak ini? Ingin kayak gimana gitu ke depannya, atau buka toko atau mau kayak bisa join reseller sana sini dikenal banyak orang gitu. Planning ke depannya semoga semakin maju, semakin berkembang bisnisnya, jadi nggak asal gitu ya. Saya ngerasa kalau saya menjalaninya itu masih setengah-setengah, kurang perjuangan penuh. Karena kondisinya juga masih kuliah juga kan, jadi harus fokus kuliah juga. Jadi semoga kedepannya setelah saya lulus, semoga bisnis ini semakin maju, semakin berkembang, dan harapan saya bisa sampai buat toko sendiri kalau bisa. Dan semoga nanti uangnya bisa nggak cuma buat saya sendiri, tapi buat orang-orang yang emang pengen
bangun bisnis juga seperti saya sesuai kemampuannya, sesuai bakatnya, tapi nggak punya modal. Oh Semoga. iya, amin. Amin, amin. Semoga, Kak, sumpah. Wah, menarik banget ya. Boleh banget nih kalian yang mau join reseller atau apa gitu, boleh banget. Boleh kan kan? Boleh banget. Atau yuk kita semuanya berkarya nih. Ngomong-ngomong, bisa buat tambah uang jajan juga nih Kak ya. Bener banget. Apalagi seusia kita, anak-anak kuliahan pasti kan malu juga ya mau minta uang sama orang tua, udah nggak zaman lagi. Pasti harus Apalagi nih kalau mikir. pandemi gitu kan, kita kan nggak kuliah ke kampusnya nih. Di rumah kan pasti ya nggak mungkin toh mau minta uang jatah mingguan, bulanan kan nggak mungkin banget tuh Kak. Enak Iya nih buat bener banget. Kayak lucu gitu. Udah gede minta uang jajan. Mama minta uang bulanan loh, kan kamu di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya makan juga di rumah toh. Kalau di kampus kan barangkali kos gitu kan beli makan di luar. Pantes tuh dikasih uang. Iya. Jadi harus Kakak kreatif sendiri, ya kita. kakak sendiri nih kos apa gimana? Oh di rumah? Di rumah saja. Iya di rumah PP. saja. Iya PP. Wah, lumayan Kak ya. Mm-mm. Berapa jam tuh Kak? Setengah jam ya. Setengah jam. Setengah jam, kadang 45 menit gitu. Udah nyampe. Lumayan cepet. Terus Kalau ngangkot, kan biasanya saya pulang itu ngangkot. Ngangkot bisa sampai 1,5 jam, 1 jam gitu. nunggu penumpang lain tuh ya Kak ya Iya, lama. namanya ngangkot ya, pasti lama. Tapi ada Kak ya angkot jalur ke rumahnya? Ada 2 kali oper. 2 kali. 2 kali oper. Terus nih Kak, kira-kira ada pesan nggak Mbak dari Mbak Lala buat kaula muda khususnya mahasiswa dalam berkarya? Pesannya nggak banyak. Cukup apa ya? Tuangkan apa yang kamu bisa, kemampuan apa yang kamu punya, tuangkan itu. Explore diri kamu sebanyak mungkin. Pokoknya jangan setengah-setengah. Nunjukin apa yang kamu bisa dan kemampuan apa yang kamu miliki. Soalnya di dunia ini orang kayak kamu ya cuma kamu aja. Karena kamu itu langka. Wah, Gak ada yang bisa nyamain kamu. mantep. Kita itu sebisa mungkin berkarya nih dalam hal yang kita sukai Kak ya, tentunya ya. Terus kalau kita sukai itu kalau berkarya kan pasti enjoy banget tuh buat ngerjainnya. Benar banget. Yes gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Pas banget bukan? Apalagi nih yang di rumah aja tuh, biar nggak gabut ya tentunya. Yuk kita sama-sama berkarya. Berkarya nih di bidang apapun boleh banget. Asal positif ya. Benar banget. Gimana sih karya-karya Kak Lala? Yang seperti apa sih karya-karya Kak Lala? Nah, berikut habis ini kita akan tampilin nih gimana sih karya-karya Kak Lala yang pastinya kalian nggak bingung lagi nih, apa sih quill paper? Apa sih yang kayak gimana sih yang kerajinan kertas gitu ya? Nah, ini dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagus banget bukan? Jelas dong, Kak Lala kreatif banget kan orangnya. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja nih kita di minggu kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih, Kak Lala. Terima kasih Kak Lala ya. Iya, sama-sama. Semoga karyanya bisa dinikmati semua orang. Amin, Dan amin. bisa berkabul. Amin. Oke, kita Terima salam. kasih. Terima kasih Kak Lala.